Selamat pagi Bapak Ibu Guru, siswa-siswi SMA Kristen yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mengawali pagi ini, baiklah kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang telah Kau berikan pada kami. Hingga sampai saat ini Tuhan Yesus, kami ada semua karena kebaikan-Mu ya Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami hari lepas hari Tuhan. Hingga sampai hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami Tuhan, baik dari segi kesehatan, finansial, dan yang lainnya Tuhan, semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ajarilah kami Tuhan, untuk kami juga belajar bersyukur Tuhan dengan apa yang kami punya. Sebentar Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirman bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan siapkan hati kami Tuhan, dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami bisa tetap ada di jalan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, bacaan ini diambil dari Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Bisa dibaca sendiri. Di situ berbicara tentang tulah ke-10 yang Tuhan berikan kepada orang Mesir, dan itu yang membuat orang Israel bisa keluar dari bangsa Mesir. Dan bacaan natsnya diambil dari Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Allah telah menarik perhatian Firaun dan orang-orang Mesir dengan serangkaian bencana. Kini mereka berusaha keras untuk mengenyahkan budak-budak Ibrani mereka. Tetapi Allah tidak ingin orang-orang Israel meninggalkan Mesir dengan tangan hampa. Lagi pula, ada upah selama 400 tahun yang harus dibayarkan kepada mereka. Maka mereka meminta barang-barang dari perak, emas, dan pakaian dari mantan tuan mereka, dan mereka mendapatkan semua itu. Pada Keluaran 12 ayat 36, mengatakan bahwa orang-orang Israel merampasi orang Mesir itu. Namun tidak lama kemudian umat Allah jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka menggunakan emas milik mereka untuk membuat anak lembu emas. Mereka menyembahnya sewaktu Musa sedang berada di Gunung Sinai menerima hukum Allah. Pengalaman tragis orang-orang Israel ini menyoroti hal yang harus diperhatikan oleh orang-orang Kristiani mengenai harta milik mereka. Ada banyak hal di dalam masyarakat yang dapat kita nikmati. Tetapi benda-benda materi juga membawa bahaya yang mematikan apabila kita gunakan tanpa berpikir panjang. Os Guinness berkata bahwa bebas menggunakannya, tetapi kita jangan menjadikannya berhala. Kita bebas menggunakannya, tetapi kita jangan menjadikannya berhala. Kita adalah orang asing dan pendatang, dan jangan sampai kita begitu mencintai kekayaan Mesir sehingga kita merasa puas dan melupakan panggilan sejati kita. Dan sebagai renungannya, apakah kita telah menggunakan berkat-berkat materi yang kita punya? Apakah itu untuk melayani Tuhan? Atau bahkan kita sendiri sudah menjadi budak atas kekayaan kita sendiri. Baiklah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk segala apa yang kita miliki, berkat-berkat materi yang kita miliki, finansial, keuangan. Jangan sampai kita menjadi budak atas mereka, tapi biarlah tetap kita mengucap syukur kepada Sang Pemberi berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat materi kita bisa digunakan untuk memberkati orang lain, karena sejatinya kita diberkati untuk memberkati orang lain. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, dan mari kita tutup dalam doa. Tuhan, firman-Mu Tuhan mengingatkan kami Tuhan, untuk setiap apapun yang kami miliki,
baik itu berkat materi, finansial, keuangan Tuhan yang Kau berikan pada kami, bahkan Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Biarlah kami menggunakannya Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, sama seperti Engkau telah memberkati dan mengasihi kami Tuhan. Dan tolong kami Tuhan untuk kami tidak menjadi budak atas kekayaan yang kami miliki Tuhan, tapi biarlah Tuhan Yesus kami menjadi tuan atas apa yang kami miliki Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surga, terpujilah Engkau Tuhan. Dan sebentar kami hendak melakukan aktivitas kami, baik guru-guru yang bekerja maupun siswa yang belajar Tuhan, biarlah Engkau memberkati agar kami bisa mengerti apa yang kami pelajari dan memberikan hikmat pada guru-guru apa yang harus diajarkan Tuhan. Dan juga Tuhan biarlah Engkau memberkati yayasan ini Tuhan, sekolah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama Tuhan dan semua untuk nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.